sih kalau nggak ada konten-konten meme gitu? Kayaknya Nggak sepi seru banget juga. gitu loh. Kalau scrolling tuh kayak aduh kok kurang spicy gitu loh. Iya. Kontennya. Saya ingin jujur ya. Kalau bicara terkait dengan konten meme di antara pengacara di Republik Indonesia ini, kurasa 90% saya yang paling banyak dibully oleh netizen-netizen Indonesia. Terkait dengan institusi negara yang menyeimbangkan antara perlindungan marwah pejabat dan kebebasan berekspresi masyarakat. Menurut Bang Pitra, bagaimana mengenai ini? Marwah dan kebebasan berekspresi itu telah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 menjelaskan bahwasannya kebebasan berekspresi, berpendapat, ya, berpenghidupan yang layak itu dijamin oleh undang-undang dan konstitusi kita. Tinggal bagaimana jaminan yang diberikan undang-undang ini, apakah itu pro kepada rakyat atau dibuat untuk alat untuk menindas masyarakat. Kan ini yang menjadi persoalan kan gitu, karena banyak juga pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini sering dicap sebagai pasal karet. Iya. Kita nggak suka nih nama dia nih, laporin dengan pasal itu gitu kan. Kita nggak suka nih, oh pencemaran nama baik nih gitu. Harusnya diberikan aturan-aturan yang lebih jelas lagi untuk klasifikasi seseorang itu bisa dijadikan sebagai pelaku kejahatan 27 ayat 3 pencemaran nama baik dengan melalui fase-fase yang sudah dilalui, contohnya peringatan dulu kan gitu, dikasihkan dulu restoratif justice. Nah ini kan kasus-kasus yang sudah pernah terjadi, kita lihat laporin langsung tangkep. Nah, pemindahan ini menurut Abang efektif nggak sih? Malah akhirnya kan orang-orang ini pada dipenjara gara-gara pencemaran nama baik dan fitnah dan lain-lain gitu. Tapi akhirnya juga over kapasitas di penjara gara-gara masalah-masalah seperti ini. Kemarin yang sempat ramai juga pembuat mim Bahlil di penjara kan juga itu kan juga sempat rame nih. Ya, karena Bahlil ini terlalu seksi untuk dibahas, makanya dia selalu dibuat dan pendukung-pendukungnya selalu marah kan gitu. Nah, persoalannya adalah kalau memang seseorang itu dilaporkan dengan pasal Undang-Undang ITE, muncul suatu pertanyaan yang memang menjadi PR bagi kita semua. Kalau memang itu tidak digunakan untuk menghukum seorang, bagaimana hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan hukum? Karena nggak semuanya juga kan masyarakat itu yang yang memang digunakan untuk alat politik. Tapi juga memang ada tujuannya memang karena bukan untuk kepentingan politik. Seperti pribadi kita, contohnya kita lihat kasus Yaimim ya, yang di Malang itu antara tetangga dengan tetangga ribut sampai viral di medsos dan lain-lainnya. Sampai sekarang nggak selesai, masih ribut-ribut terus. Karena apa? Karena memang mereka mengetahui kalau seumpamanya mereka melakukan penghinaan di media sosial, mereka bisa dilaporin. Nah, akhirnya tidak ada penyelesaian. Makanya dari itu hadirnya Undang-Undang ITE pasal 27 itu untuk mengakhiri pertikaian di antara masyarakat. Kalau tidak ada pengaturan itu, kita tiap hari saling menghina dan saling menjelek-jelekan dan saling mencemarkan. Nggak ada undang-undangnya kok. Gitu. Terakhir kita bunuh-bunuhan. Itu dibuat Undang-Undang ITE untuk mengatur masyarakat. Gitu. Untuk masyarakat yang mungkin tidak secara penuh memahami konten yang dia repost ataupun retweet gitu ya, tapi kemudian itu bisa dipasalkan dan bisa dipenjara gitu ya. Dengan kondisi yang seperti itu, kena kasus hukum, lalu memang dia kemudian menjadi masyarakat yang sebetulnya dapat mendapatkan perlindungan hukum lah ya. Terkait dengan kasus-kasus ini, dari poin of view masyarakat yang mengalami kurang lebih situasinya seperti itulah. Dari perlindungan hukumnya menurut Bang Pitra sejauh ini seperti apa sih? Apakah memang ada perlindungan yang memang bisa dimaksimalkan oleh masyarakat atau seperti apa? Saya kira inilah saya bilang terkait dengan pengaturan hukum ini di pasal 27 itu terkait dengan pendistribusian, menyebarkan. Walaupun seumpamanya kita tidak tahu, oh itu ternyata palsu ya, tapi kita sudah sebarkan, kita bisa diminta pertanggungjawaban itu. Makanya melekat sebelum kita repost itu, kita memang harus objektif terlebih dahulu, filter dulu, benar-benar. Jangan
kita terlalu sembarangan menyebarkan, men-share, karena itu bisa dimintai pertanggungjawaban walaupun kita tidak tahu itu asli atau palsu. Ketika Sumbernya repost dari dianggap mana? tahu gitu ya. Dianggap tahu, dan itu memang hukum kita, karena mengatur terkait dan menyebarluaskan terkait dengan yang muatan pencemaran nama baik, penghinaan, penyebaran berita bohong, berita palsu juga disebarkan, kena juga kita. Makanya kan setiap konten itu kan harus dicari dulu nih kebenarannya. Jangan terlalu gampang, oh ini benar nih padahal hoax. Baik, tapi kan yang terjadi adalah masyarakat yang kemudian akses terhadap perlindungan hukumnya terbatas melawan pihak-pihak yang dikritik atau quote unquote merasa difitnah tapi kemudian memiliki akses terhadap perlindungan hukum yang luas gitu. Nah, Anda melihat apa namanya kedua pihak ini berinteraksi satu sama lain itu sudah fair atau belum sih gitu? Kalau kita berbicara hukumnya itu, kalau masalah fair atau tidaknya itu kembali kepada soal korban. akses terhadap perlindungan hukumnya. Karena gimana? Saya bilang karena ini pasal penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah itu adalah delik aduan. Kenapa delik aduan? Kalau korban menganggap walaupun disebarkan si A, B, C, D, tapi dia hanya menganggap si A saja yang merasa dirugikan dia, berarti si A yang harus minta pertanggungjawaban pidana. Walaupun B, C, D, E, dan G-nya itu ikut menyebarkan. Tergantung aduan daripada si korban ini, bukan delik biasa. Nah, kalau delik aduan berarti kan si korban sendiri yang mengalami. Apakah memang si A ini beruntutan menyebarkan berkali-kali dan lain-lainnya. Disitulah bentuk daripada subjektivitas yang dimiliki oleh korban tadi ataupun pelapor. Jadi nggak ujuk-ujuk dilaporkan semuanya, dan polisi juga harus memfilter itu. Gitu. Tadi kan Abang juga sempat bilang ini harusnya ada klasifikasi nih untuk pelaku-pelaku seperti itu. Nah, gimana sih caranya untuk menentukan gitu? Ini kan kadang suka ada konten-konten satir politik yang sebetulnya menyasar orang-orang tertentu, tapi juga kadang bisa kita bedakan juga dengan informasi yang memang merusak reputasi orang tersebut gitu. Nah, ini gimana? Batasnya apa nih, Bang? Yang pertama kita harus, karena memang kasus pencemaran nama baik itu dia tidak bersifat retroaktif ya, berlaku surut, tapi dia dilihat berdasarkan perbuatannya. Apakah perbuatan dia ini berulang-ulang ya, sehingga kita bisa melihat niat jahat daripada si pelaku. Dalam pidana itu sering disebut mens rea. Tapi kalau memang dia itu hanya sekali, saya kira itu bukan pencemaran nama baik, bukan penghinaan. Karena kan hanya sekali. Tapi kalau memang dia sudah berulang-ulang, berarti kan ada suatu motivasi dia, ini tidak suka sama orang ini kan gitu. Sehingga foto dia, wajah dia dirubah, dia sampai dia edit dia berkali-kali tiap hari itu aja yang gitu kan. Orang juga kan merasa terusik juga. Dan orang juga kan nggak mungkin melaporkan ujuk-ujuk dilaporkan dia kalau memang tidak diusik kehidupan pribadinya. Itulah privasi yang diberikan negara kepada setiap warga negara untuk melindungi itu, Bang. Ya. Kalau memang itu tidak ada, ini bakal kacau ini. Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi aja yang mengatur terkait dengan kegaduhan di media sosial bukan pidana, ini sekarang udah rame seperti ini. Soal presiden bahwa dengan adanya kasus-kasus seperti ini membuat masyarakat menjadi lebih enggan lah ya untuk kemudian membuat konten ataupun mengekspresikan diri ataupun memberikan kritik lah kepada pemerintah. Artinya kan secara saya nggak bisa bayangin deh kalau platform sosial media itu sudah tidak ada lagi konten-konten yang mengkritik ataupun mungkin menyentil ataupun mungkin men-trigger critical thinking kita. Karena menurut saya sih punya critical thinking itu sangat perlu dan harus dipelihara gitu. Nah, harapannya terkait dengan kasus ini, ya saya sih nggak berharap ya orang kemudian menurunkan level of critical thinkingnya karena mereka takut kena kasus hukum gitu. Tapi di sisi yang lain juga ya ada semacam filter dan refilter lah ya sebelum kemudian posting ataupun di repost. Nah, harapan Abang sini soal ini gimana? Kebayang nggak sih kalau nggak ada konten-konten meme gitu? Kayaknya sepi banget gitu loh. Kalau scrolling tuh kayak aduh kok kurang spicy gitu loh. Saya ingin jujur ya. Kalau bicara terkait dengan konten meme di antara pengacara di Republik Indonesia ini, kurasa 90% saya yang paling banyak dibully oleh netizen Indonesia. Kenapa kira-kira? Mulai dari kasus Kiflan Zen, ya, kasus Makar dulu kan gitu, kasusnya Pina Cirebon, ya, dulu kan Pina Cirebon kan sampai kita
muka kita mohon maaf dibikin muka-muka binatang di situ kan gitu. Nah, dibuat joget-joget dan lain-lain. Tapi setidaknya makin bikin gondang, Bang. Iya, makanya saya bilang di antara ribuan pengacara 90% paling banyak dibully ya saya. Karena saya lihat di TikTok itu semua tentang saya semua gitu. Tapi Bang sempat berharap nggak sih muka gue dibikinin meme dong supaya gue viral dan juga kondang gitu. Bukan, itu menurut saya lucu aja. Dan saya nggak pernah laporin mereka. Karena kalau sifatnya hanya lucu-lucuan, saya sih no problem ya. Tapi kalau memang dia sudah buat isu hoax ya, dan isu, merugikan iya, abang dan juga. merugikan reputasi, seperti saya dinarasikan ditangkap dan di lain-lain kan gitu, itu kan sudah nggak baik. Tapi kalau memang dia dibuat joget-joget, ya kan kita nggak ada masalah juga kan gitu. Atau dibikin lucu-lucuan nggak ada masalah. Saya nggak ada problem itu. Tapi kalau memang dia sudah membuatnya tidak benar, memanipulasi data, mengubah dokumen elektronik dan mencemarkan nama baik, khususnya merusak reputasi orang. Nah, itu baru diminta pertanggungjawaban. Akan kita uji itu kan gitu. Kalau saya kira untuk perdebatan-perdebatan manapun, saya juga nggak pernah mau laporin orang. Sebanyak apapun meme-meme ke saya yang dibuat dibully dan lain-lain itu tidak pernah saya tanggapi. Saya cuma ketawa-ketawa juga sebenarnya ya. Saya sebenarnya orang nganggap saya ini emosi gitu. Saya lihatnya kadang di rumah ketawa-ketawa. Apalagi istri saya bilang tuh ada foto lu tuh, video lu joget-joget gitu. Biarin aja saya bilang gitu. Jadi simpel itu aja. Oke. Nah, kalau misalnya menurut Bang Fitra juga, kebijakan atau pendekatan apa sih Bang yang ideal agar pemberantasan fitnah itu juga tetap tegas, tapi ruang kritik ini juga tetap terjaga nih Bang. Win-winnya lah ya. Ya. Win-winnya itu yang pertama, restoratif justice itu adalah yang utama. Jadi ada namanya itu, pertama itu teguran itu bukan hanya dari pelapor ataupun korban, tapi saya kira dari Komdiji maupun dari Cyber Polri sebelum ini masuk kepada laporan polisi. Karena peringatan pertama kepada orang-orang yang memang belum sadar itu merupakan suatu perlindungan kepada pelapor maupun calon terlapor. Sebelum dia dilaporkan kan dikasih kesempatan dulu. Contoh ini polisi dari sibernya itu memperingatkan, ini konten saudara ini telah masuk kategori pencemaran nama baik, tolong ini agar diselesaikan. Apabila nggak selesaikan dipertemukanlah mereka kan gitu. Nah saya kira ini semua selesai. Ya kan, kalau memang pencegahan preemptif yang dilakukan seperti itu, saya kira media sosial kita akan sehat. Nah karena apa? Karena selain media sosial kita sehat, kita memberikan edukasi kepada orang yang memang awam hukum. Karena kan kebanyakan orang menyebarkan, membuat meme ini kan karena awam hukum, dia nggak ngerti, dia bikin aja pokoknya lucu-lucuan, viewer dia bertambah, terus yang like juga banyak, komen juga banyak, dia senang nih, ya kan, terus dapat penghasilan dari TikTok kan gitu. Oh rupanya cuan juga nih katanya, tapi dia nggak tahu itu pelanggaran pidana. Makanya saya bilang terlebih dahulu dikasihkanlah peringatan kepada mereka yang memang diduga melakukan pelanggaran pencemaran nama baik ITE ataupun penghinaan sebelum laporan polisi dilakukan oleh korban ataupun pelapor, atau setidaknya dilakukan restoratif justice. Tapi untuk saat ini belum ada seperti itu. Belum ada seperti itu. Nah sehingga ini seharusnya itu kan masuk dalam hukum acara. Kemarin kita juga sudah usulkan itu agar DPR RI memasukkan terkait dengan kasus pencemaran nama baik itu seharusnya diberikan dulu peringatan. Edukasi bahwasanya konten saudara inilah tugas Komdigi tadi saya bilang. Komdigi kan jangan cuma duduk-duduk manis aja, dia tuh proteksi dong mana semua media sosial semua, itu tugas mereka gitu loh. Mana yang itu nanti kalau ada aduan masyarakat ini media sosial ini menghina saya nih, tolong dong ditegur gitu. Tapi yang